لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam kenikmatan kepada kita sekalian. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan beberapa hal mengenai pelayanan umroh untuk di tahun 2020 masa pandemi ini. Ada beberapa kebijakan yang harus saya sampaikan kepada saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat yang akan menjalankan ibadah umroh yang pada tanggal 27 Februari 2020 visa umroh ditutup, dan alhamdulillah kemarin pada tanggal 1 November kita sudah mulai kembali dibuka. Namun sebelumnya saya menyampaikan beberapa hal yang akan ditayangkan di video ini. Perkenalkan, saya adalah mitra dari Dream Tour dan Smart Umroh yang ada di Kota Bandung. Kebetulan saya mempunyai grup di Smart Umroh ini, yaitu GHI. Wow. Yang saya pimpin. Di tahun-tahun sebelumnya alhamdulillah saya bersama Dream Tour sudah membawa beberapa jamaah beberapa jemaah ke Tanah Suci, yang pada awal tahun baru saya menjalankan ibadah umroh juga, dan di tanggal 27 Februari Arab Saudi memutuskan untuk memberhentikan kegiatan umroh dikarenakan ada wabah yang menyeluruh di seluruh dunia, yakni COVID-19. Kami adalah perusahaan yang melayani kegiatan ibadah umroh dan haji plus, dan dinamakan dengan PT Dream Tour, yang membawahi juga Smart Umroh yang pada dasarnya adalah sama, yaitu satu perusahaan, satu pemilik. Langsung saja kepada permasalahan yang sudah dinanti-nanti, bahwa kegiatan umroh di musim pandemi ini mungkin agak berat. Yang pertama, berat itu adalah karena kita masih menghadapi wabah yang intinya adalah ini terkena kepada seluruh dunia, bukan hanya Indonesia saja. Tapi saya optimis sebagai pelayan tamu Allah, insya Allah Allah akan memberikan kemudahan demi kemudahan untuk menjalankan ibadah umroh. Apa yang saya akan sampaikan di sini, ini adalah regulasi dari pemerintah Saudi Arabia yang harus kita terima, kebijakan-kebijakan yang diberikan kepada seluruh jamaah Indonesia yang harus diperhatikan dan harus dicermati.
Maka saya sampaikan, simak, kemudian jangan di skip satu persatu regulasi ini dicermati supaya bapak-bapak, ibu-ibu calon jemaah umroh tidak ketinggalan informasi mengenai regulasi yang diberikan oleh pemerintah Saudi Arabia. Di tanggal 27 ini Smart Umroh ini memberangkatkan hampir 5.000 jemaah. Wow. Dan akhirnya dari seluruh Indonesia ini Smart Umroh dan Dream Tour gagal berangkat dikarenakan kasus corona ini, dan hampir yang 5.000 ini semuanya tertunda. Insya Allah ini harus diberangkatkan. Namun apa regulasi yang diberikan oleh pemerintah Saudi Arabia? Kita simak di penjelasan satu persatu, saya akan kemukakan. Nah, di sini situasi perkembangan umroh dan strategi pemasaran umroh new normal. Ini bagi kami semua dari kalangan para penyelenggara ibadah umroh, situasi ini sangat diberatkan juga. Akan tetapi apa boleh buat, kita tidak bisa berbuat apa-apa karena ini adalah kebijakan dari pemerintah Saudi Arabia. Selanjutnya, nah, yang menjadi masalah adalah di sini. Yang tadinya umroh ini harganya ini standar dari Kementerian Agama Republik Indonesia, bahwa harga ini harga yang cukup murah sebetulnya biasanya kita memberangkatkan. Akan tetapi karena ada situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan, maka ini harga umroh masa pandemi terjadi penyesuaian biaya umroh dikarenakan hal-hal di bawah ini. Yang pertama, harga tiket ini naik 20-30%. Kenapa dinaik di 20-30%? Dikarenakan maskapai hanya diisi oleh 70-80% penumpang. Ya, yang kedua, hotel diwajibkan sekamar berdua. Jadi kalau dulu kita jemaah ini sekamarnya berempat, tapi sekarang karena ada jaga jarak itu, maka di hotel ini diwajibkan sekamar berdua, sehingga biaya hotel lebih mahal dari kebiasaan sekamar berempat, dan akan diberlakukan karantina 72 jam terlebih dahulu, terhitung ketika kita tiba di hotel Madinah atau di Mekah sebelum memulai program ibadah. Nah, jadi ini yang menjadi permasalahan. Yang ketiga, kapasitas bus diisi maksimal oleh 50%. Yang tadinya jumlahnya itu 42 orang, sekarang diisi menjadi 21
1 orang. Jadi dari kapasitas normal maksimal 21 orang, sehingga biaya bus mengalami penyesuaian. Kemudian yang keempat, akan ada layanan PCR di Indonesia dan di luar negeri sesuai kebijakan pemerintah Indonesia dan Arab Saudi. Kemudian biaya tour leader dan guide mutawif yang lebih tinggi dikarenakan jumlah pesertanya sedikit, yaitu 50% dari kebiasaan. Nah, itu yang menjadi kenapa harga umroh ini bukan diprediksi lagi, ini menjadi membengkak. Untuk selanjutnya, kuota. Ya, kuota juga ini ketentuan kuota umroh mengikuti kebijakan pemerintah Arab Saudi dan pemerintah Indonesia dengan beberapa gambaran sebagai berikut. Yang pertama, pemerintah Saudi Arabia akan memberikan kuota jemaah umroh terbatas selama masa pandemi COVID-19 untuk keselamatan dan kesehatan jemaah umroh. Yang kedua, pihak pemerintah Indonesia merekomendasikan untuk memprioritaskan jemaah yang tertunda yang belum diberangkatkan sejak tanggal 27 Februari 2020. Nah, namun disesuaikan dengan ketentuan perubahan yang berlaku saat ini, seperti kuota, faktor usia, kesehatan jemaah, dan lain-lain. Ini yang menjadi pembahasan kita selama ini. Nah, selanjutnya, syarat usia, ketentuan Saudi Arabia, ketentuan usia peserta umroh mengikuti kebijakan pemerintah Saudi dengan beberapa gambaran sebagai berikut. Saat ini diberlakukan untuk umroh lokal dengan usia 18 tahun sampai 65 tahun untuk orang yang sudah berada di Arab Saudi. Kemudian saat ini diberlakukan umroh internasional di luar Arab Saudi dengan usia 18 sampai 50 tahun. Ya. Ini di masalah usia. Yang syarat kesehatan. Syarat kesehatan di sini jamaah ketentuan protokol kesehatan umroh mengikuti kebijakan pemerintah Saudi dan pemerintah Indonesia dengan beberapa gambaran sebagai berikut. Jamaah dalam keadaan sehat, tentu ini harus sehat. Jamaah dinyatakan negatif COVID-19 dengan bukti PCR atau swab tes 72 jam sebelum tiba di Saudi Arabia. Tidak membawa penyakit penyerta dan rentan terhadap penularan COVID-19 di bawah ini. 1. Ini orang yang darah tinggi, ini tidak bisa serangan jantung, tidak bisa yang sesak napas, kemudian punya diabetes, kemudian kerusakan hati atau liver, jantung koroner, hamil, dan lemah imunitas. Ini adalah menjadi syarat tidak boleh berangkat. Jadi tidak boleh berangkat di musim pandemi sekarang ini. Selanjutnya, penerbangan. Nah, ketentuan penerbangan internasional mengikuti kebijakan pemerintah Saudi, pemerintah Indonesia, dan ketentuan airline dengan beberapa gambaran berikut ini. Ditetapkan protokol kesehatan sesuai ketentuan pemerintah Saudi Arabia dan Indonesia. Untuk sementara, penerbangan yang diizinkan hanyalah penerbangan langsung direct. Penerbangan transit sementara belum diizinkan demi mengurangi risiko kesehatan. Jadi kan biasa kita jemaah ini ada yang transit dulu. Ini harus ada yang direct Indonesia Jeddah atau Indonesia Madinah. Kalau yang transit dulu ini masih belum dibuka. Kemudian maskapai diisi 70 sampai 80% penumpang dengan skema physical distancing di kursi penumpang. Kemudian layanan musola di dalam pesawat dihilangkan. Saat ini beberapa maskapai sudah melayani penerbangan ke Saudi Arabia, namun khusus untuk pemegang visa tertentu seperti iqamah dan turis bisa kemudian ditetapkan wajib PCR dengan hasil negatif COVID-19 72 jam sebelum landing di Madinah atau di Bandara Arab Saudi. Kemudian hotel. Nah, ketentuan hotel hanya hotel-hotel yang telah sesuai standar protokol kesehatan yang diizinkan untuk beroperasi. Kemudian ditetapkan protokol kesehatan sesuai ketentuan. Kamar hotel hanya diisi oleh 2 orang dalam satu kamar dengan ukuran tertentu. Berdampak pada harga jual paket umroh yang akan kita jual kepada customer. Nah, kepada ibu-ibu dan bapak-bapak ini menjadi dampak juga bahwa ini hotel menjadi naik. Kemudian pembelian hotel diwajibkan pupot dengan ketentuan tidak akan diperbolehkan makan prasmanan
makanan akan disediakan dalam bentuk box dan diantarkan ke kamar masing-masing jemaah. Kemudian hotel nantinya akan terintegrasi dengan sistem muasasah. Selanjutnya, visa. Sampai saat ini 24 Oktober 2020 belum ada ketentuan resmi dari pemerintah Saudi visa umroh maupun visa turis. Kemungkinan pembukaan sistem visa akan dimulai pada tanggal 1 November dan alhamdulillah ini tanggal 1 November kita sudah bisa alhamdulillah dari Dream Tour dan Smart Umroh bisa memberangkatkan jemaah pada tanggal 1 November dan insya Allah nanti tanggal di Desember pun juga nanti ada pemberangkatan. Semoga visanya tidak ditutup dan untuk selanjutnya keberangkatan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ditetapkan protokol kesehatan sesuai ketentuan. Kemungkinan akan ada persyaratan baru untuk visa. Kemungkinan akan ada integrasi sistem yang lebih lengkap untuk peserta umroh terpilih. Kemungkinan akan ada harga yang terbaru dan penjualan visa akan dihubungkan dengan paket penjualan yang disediakan muasasah Arab Saudi. Ini yang menjadi kenapa harga ini menjadi membengkak. Kemudian bis, pengisian kapasitas bis 50% atau maksimal 22 penumpang. Kemudian berlakunya ketentuan protokol kesehatan saat di bis berdampak pada harga paket yang ditawarkan akan mengalami penyesuaian. Kemudian guide atau mutawif. Mutawif yang tidak mempunyai igoma dan tidak memenuhi syarat tidak bisa mendampingi jemaah umroh. Ini sudah jelas. Kemudian fungsi tour leader dari Indonesia akan sangat penting untuk mengatur dan mensosialisasikan kebijakan-kebijakan dan peraturan-peraturan terbaru yang berlaku. Guide akan menjadi bagian yang wajib diinformasikan kepada pihak muasasah sebelum kedatangan jemaah untuk dapat dimasukkan ke dalam aplikasi e-Tahmin. Guide yang telah mendampingi jemaah grup dapat mendampingi kembali setelah 14 hari. Kemudian jumlah grup. Nah, jika ditetapkan dalam satu bis hanya 50% dengan asumsi 45 shift ya menjadi 22 shift, maka jumlah jamaah yang bisa dibawa dalam satu bis hanya 21 orang plus satu tour leader. Jika menggunakan asumsi satu bis atau satu tour leader, maka jumlah maksimum mana satu grup hanya 22 orang. Sesuai kapasitas bus akan berdampak pada harga juga ini. Ini dampaknya dari COVID-19. Kemudian PCR atau swab. Ketentuan protokol kesehatan umroh mengikuti kebijakan pemerintah Indonesia dan Saudi dan maskapai penerbangan dengan beberapa gambaran sebagai berikut. Seluruh maskapai mewajibkan bagi warga Indonesia untuk menggunakan tes PCR atau swab 72 jam atau 3 hari sebelum pemberangkatan. Dan juga untuk kepulangan, jemaah akan diminta hasil swab dari negara asal berbahasa Inggris dengan hasil negatif. Jika tidak ada, maka akan dilakukan tes swab saat memasuki negara Indonesia. Jadi kita ini akan 2 kali ya, berangkat dan pulang kita akan di swabnya. Kemudian aplikasi umroh. Saat ini pemerintah Saudi menerapkan umroh untuk individual, warga lokal atau ekspatriat melalui sistem aplikasi Marna dan Tawakalna. Berikut beberapa gambaran sebagai berikut. Saat ini jemaah umroh individual, warga lokal wajib mendaftar melalui aplikasi Marna untuk bisa menunaikan umroh dengan ketentuan protokol kesehatan dan ketentuan pemerintah Saudi Arabia. Sedangkan untuk jemaah internasional, jemaah luar Arab Saudi akan didaftarkan secara grup oleh muasasah melalui aplikasi Marna ini sesuai dengan jadwal kedatangan rencana program yang sudah kita susun. Saat ini pihak pemerintah Saudi sedang merencanakan dan bekerja keras untuk membantu melayani sistem terbaik untuk penyelenggara umroh di masa pandemi ini. Kemudian ini rangkuman dari tadi yang saya sudah jelaskan adalah sebagai berikut. Umroh internasional untuk warga di luar Saudi akan mulai dibuka pada tanggal 1 November kemarin sudah dan dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti perkembangan COVID di negara Saudi Arabia. Syarat usia yang diberlakukan adalah 18 sampai 50 tahun. Jemaah yang diizinkan untuk melaksanakan ibadah umroh dalam keadaan sehat, negatif COVID-19 serta tidak mempunyai risiko penyakit bawaan diberlakukan
kuota terbatas untuk jemaah yang akan melaksanakan ibadah umroh. Penerbangan yang diizinkan adalah penerbangan langsung yang tidak ada transit. Kemudian program umroh yang diizinkan saat ini hanya program yang 9 hari dan 9 hari ya. Itu kesimpulan dari apa yang kita bahas dari mulai halaman 1 sampai halaman terakhir. Kemudian masih kayak di rangkuman, karantina 72 jam. Ini karantina 72 jam setelah kedatangan di Saudi Arabia, terhitung ketika sampai di hotel sebelum melakukan semua program. Nah, setiap grup keberangkatan maksimum 20 orang jemaah ditambah 1 orang tour leader dan 1 orang guide. Hotel yang beroperasi sudah memenuhi syarat standar protokol kesehatan, sehingga belum semua hotel di Mekah dan Madinah yang beroperasi pada masa pandemi. Jadi hotel bintang 3 dan bintang 4 ini belum bisa dipakai. Jadi yang sekarang dipakai adalah hotel bintang 5. Bus yang digunakan adalah sesuai standar protokol kesehatan, maksimum diisi biasanya 100%, sekarang menjadi 50%. Setengahnya dari kebiasaan. Kemudian pemesanan hotel diwajibkan full board dan tidak diperbolehkan untuk prasmanan. Jadi nanti makannya akan dipakai box, kemudian diantar ke kamar masing-masing. Selanjutnya adalah guide diwajibkan mempunyai iqamah. Program umroh dan kunjungan ke Raudhah hanya diperkenankan 1 kali. Akan diatur melalui aplikasi Etmarna secara kolektif. Diwajibkan PCR, kemudian tes saat akan kembali ke Indonesia. Semua informasi, tata cara, serta aturan pelaksanaan ibadah umroh tersebut berlaku pada masa pandemi dan dapat berubah sewaktu-waktu. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan, kemudahan, kelancaran, dan keberkahan dalam setiap ikhtiar yang kita lakukan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan informasi ini sangat bermanfaat kepada seluruh jamaah ibadah umroh yang sudah menantikan, merindukan Baitullah, kemudian sudah lama menunggu, untuk hampir 9 bulan kita menunggu yang gagal berangkat. Insya Allah saya doakan ibu dan bapak dalam keadaan sehat, semua jemaah dalam keadaan sehat, dan kita menunggu dan menanti kebijakan yang lebih mudah untuk bisa berangkat ke Tanah Suci. Saya atas nama pribadi dan atas nama perusahaan mengucapkan selamat datang kembali di perusahaan kami untuk sama-sama menjalankan ibadah umroh. Akan tetapi dengan beberapa ketentuan yang sudah ditentukan tadi. Tidak ada yang kata sulit. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya balik kesulitan itu adalah menanti sebuah kemudahan. Semoga Allah memberikan kemudahan. Allahumma yasir wa la tu'asir. Ketika kita mau menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Suci, maka kita pun juga harus membersihkan dari segala kotoran-kotoran yang ada. Mungkin kita tertunda, mungkin ibadah kita terhalang dengan sebuah wabah. Akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui dan merencanakan semua ini adalah sudah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita berdoa, mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna taufiqat ta'ah wa bu'dal ma'siyah wa sidqan niyyah wa irfanal hurmah wa akrimna bil huda wal istiqamah wa saddid alsinatana bis sawabi wal hikmah wa amla' qulubana bil ilmi wal ma'rifah wa tahhir butunana minal harami wa subhah wa qub aydiyana anil dhulmi wa sirqah wa barik lil hujjaji wa juwari fi zadi wan nafaqah wa qdi ma awjabta alaihi minal hajji wal umrah bi fadlika wa rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.